Oke teman-teman, perkenalkan nama gue Evan dan kali ini lo ada di section Tanya Evan. Nah sekarang gue bakal ngejawab salah satu pertanyaan simple. Dan ini udah ditanyain like 4 kali di channel gue. Jadi kayak ya udahlah, meskipun bukan temanya gue bahas. Dan meskipun ini bukan keahlian gue juga gitu. Meskipun sebenarnya bisa dibilang pasangan gue sekarang jago bahasa Inggris sih. Nah jadi pertanyaannya adalah, gue belum jawab pertanyaannya by the way. Jadi pertanyaannya adalah gimana cara menguasai bahasa asing gitu. Nah, gue bakal jawab pertanyaan itu, lo tonton film ini sampai habis, oke? Oke, ngomong-ngomong tentang bahasa asing, ya tadi gue bilang ya, gue tuh sebenarnya nggak terlalu jago di sini. Mungkin kalau TOEFL pun gue kayaknya nggak bakal nyampe 500 kali. Mungkin nyampe sih ya, karena lumayan. Tapi speaking gue beneran jelek sih. Kayak masih banyak AE gitu. Dan vocab gue masih dikit banget. Pun gue juga ketika kuliah, gue kan bukan kelas internasional ya. Jadi kayak ya udah, yang akhirnya terjadi adalah meskipun gue udah pernah nulis beberapa artikel bahasa Inggris, gue nggak jago-jago amat. Tapi kalau dibilang apakah gue lebih jago dari misalnya 30% populasi di Indonesia, 50% di Indonesia, mungkin bisa lah ya, dibilang setara lah sama yang intermediate gitu. Nah sekarang gue mau pertama ngejawab ini dari, pertama adalah menguasainya. Menguasai itu definisinya apa? Karena ada orang yang bilang menguasai itu ya cukup lo ngerti dan bisa baca gitu, itu udah menguasai. Nah itu ada yang bilang kayak gitu, ada yang bilang menguasai itu harus tahu grammarnya, beneran TOEFL lo harus 600 ke atas gitu. Ya bisa aja, tapi tergantung. Ini pertama-tama lo harus tahu definisi menguasai lo kayak gimana. Karena sebenarnya untuk lo berkomunikasi gitu dengan orang, ya lo nggak perlu jago-jago amat sih. Bahkan orang India aja kan ada aksennya tersendiri ya, yang mungkin kalau lo cari video-video misalnya bongkar Xiaomi gitu, atau misalnya video-video yang iniin soal elektronik, kan banyak ya orang India yang beraksen dan sebenarnya mungkin kita nggak terlalu jelas dengernya, tapi ya at least kita bisa ngerti kan. Nah kita juga bisa kayak gitu. You don't have to put that much effort gitu ya untuk lu memang bisa menguasai bahasa Inggris gitu. Gue pun kayak sekarang ya secara pasif gue kayaknya udah lumayan sih menguasai ya, karena buku-buku di kuliah itu memang ya buku-buku di kuliah at least tingkat bisnis lah gitu. Tapi kalau misalnya ngomong secara aktif gitu gue belum menguasai. Tapi yang pertama, kalau ngomongin soal baca, ngomongin soal ngerti itu gampang ya yang tadi, tapi memang gak segampang itu juga. Tapi kalau grammar yang tadi, kalau misalnya lo pengen tepat, akurat gitu ya, dan juga spellingnya, misalnya lo tahu nggak sih kayak often itu often gitu, kayak misalnya, atau hour gitu ya, hour gitu, jam itu nggak pakai h-nya. Nah itu sebenarnya butuh latihan sih, dan lo butuh tahu vocab juga. Itu juga memang gue butuh latihan lama. Nah ini ada beberapa tipsnya ya. Pertama, lo belajar mulai dari yang vocab dulu. Jadi kayak yang tadi, vocabnya lo perluas gitu. Yang kedua, belajar spellingnya kayak hour, hour gitu. Terus culture gitu ya, itu kan kultur ya. Kita nggak bacanya culture gitu. Kadang ada orang yang bacanya culture, ada yang bacanya culture gitu. Apa culture yang benar kan. Jadi kayak lu pelajari berbagai macam katanya karena memang beda spellingnya dengan spelling bahasa Indonesia. Terus abis vocab, abis spellingnya lu pelajari juga dari hal yang lu konsumsi. Kayak misalnya dari game, dari film, lo coba pakai subtitlenya English, lo pakai coba kayak tadi ya, subtitle itu sebenarnya kan orang mungkin nggak tahu, ada yang nggak tahu bacanya subtitle gitu. Tapi lo coba dengerin orang yang ya lo nonton film bahasa Inggris ya, terus lo dengerin, oh dia ngomongnya ternyata kayak gini ya, bukan culture, ternyata culture, bukan subtitle tapi subtitle gitu. Jadi kayak bukan subtitle gitu kan. Jadi itu lo pelajari dari hal yang lo konsumsi. Terus abis itu ya sebenarnya yang paling bagus, ini yang belum gue lakukan juga, adalah lo praktekin itu tiap hari. Makanya memang orang butuh les sebenarnya menurut gue, bukan
karena grammarnya doang, tapi karena mereka latihan tiap hari dan mereka dikoreksi tiap hari. Dan itu memang jadinya secara otomatis aja, jadi lo nggak perlu mikir ketika lo ngobrol gitu. Gitu sih. Dan kalau mau YOLO ya lo tinggal di luar gitu. Nah kalau memang paling oke ya lo dari kecil sih, karena kalau ketika lo kecil learning curve-nya lebih enak. Ibaratnya kayak lo belajar renang gitu ya, lo baru belajar renang pas dewasa. Nah itu memang nggak seenak ketika lo belajar renang pas kecil. Nah sama juga dengan bahasa gitu. Jadi kalau lo punya anak, kalau gue punya anak juga sebenarnya, gue mungkin bakal ngelatih anak gue bahasa Inggris dari kecil sih. Gitu. At least gue coba ya latih dia untuk ala-ala ngomong Jaksel lah gitu. Atau kalau misalnya hari apa gitu kita ngomongnya pakai ya in English gitu. Mungkin kayak gitu sih ya. Ini bukan expertise gue, tapi karena udah ada banyak banget orang nanya, gue coba jawab. Tapi gue juga belum tes TOEFL selama bertahun-tahun gitu. Semoga tes TOEFL gue di atas ya GOPE lah. Kayaknya itu udah bagus di atas GOPE. Ya kayaknya udah sedang lah. Ya mungkin sekian lah ya dari gue. Semoga video kali ini bisa ngebantu lo untuk belajar bahasa asing. Terutama dari sini mungkin belajar bahasa Inggris kali. Dan kalau misalnya lo ada pertanyaan lain, silakan lo komentar aja. Terus lo pakai hashtag tanya Evan, nanti gue bakal jawab. Jangan lupa juga like dan subscribe ya. Biar gue semakin semangat untuk upload video ini 2 kali seminggu. Mungkin terima kasih, gue Evan, dan see you on the next video. Bye.